Halo, apa kabar pendengar podcast? Jumpa lagi di podcast Reza Voice. Hari ini tanggal 28 Maret 2021, di mana podcast terakhir yang saya upload pada saat itu adalah tanggal 23 Desember 2020. Yang berarti udah 3 bulan lebih saya baru bisa mengupload lagi, membuat konten untuk podcast Reza Voice. Waktu yang cukup lama sih ya. Dan untuk itu rasanya saya gak perlu minta maaf terhadap siapapun ya. Karena pertama, sebesar apa sih channel YouTube dan podcast saya di Spotify dan di Anchor. Jadi rasanya gak ada yang kehilangan juga, atau gak ada yang menunggu-nunggu ya, seenggaknya pada saat ini. Tapi di luar itu ada keresahan yang membuat saya harus berpikir, harus lebih bisa memantapkan diri, lebih bisa mendisiplinkan diri. Di antaranya adalah karena rasa tanggung jawab ya. Kayaknya kurang bertanggung jawab kalau misalnya saya yang udah berusaha untuk membuat channel YouTube dari tahun 2015, kemudian terakhir ini diisi dengan podcast, tapi kok kemudian seakan-akan terbengkelai. Jadi saya merasa kurang bertanggung jawab kalau malas-malasan ya. Alasannya ya saya nggak memungkiri dan nggak munafik bahwa alasannya memang kemalasan ya. Selain dari faktor-faktor lain, tapi faktor-faktor lain kan sebetulnya bisa dicari solusinya. Tapi yang namanya kemalasan kadang-kadang lebih parahnya lagi, kita nggak merasa malas gitu. Kita malas tapi kita nggak mengakui dan nggak merasakan hal itu. Jadi ya akhirnya stuck aja di tempat, nggak ada perkembangan. Terus yang kedua adalah saya merasa bahwa sekali lagi ketika saya membuat channel YouTube sejak tahun 2015 sampai sekarang, kemudian mengisinya di beberapa konten terakhir ini dengan podcast, terus saya merasa tidak punya komitmen ketika meninggalkannya begitu aja, yang seperti tadi saya bilang bahwa sempat terbengkelai ya. Jadi ya kita lihat aja nantilah. Walaupun sebetulnya ketika saya membuat channel YouTube ataupun podcast di Anchor dan Spotify, di Google Podcast dan beberapa platform podcast lainnya yang saling terintegrasi, saya nggak punya ekspektasi apapun ya. Artinya saya nggak punya tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang dari sini, terkhusus di YouTube ya. Saya nggak punya ekspektasi yang banyak untuk mendapatkan AdSense. Walaupun sekali lagi nggak munafik bahwa salah satu motivasinya adalah itu. Tapi secara statistik sekarang ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ini, subscriber saya belum nyampe 1000. Per hari ini baru 750 subscriber. Which is kalau motivasi utama saya adalah ingin mendapatkan uang dari AdSense, rasanya saat ini saya udah give up, udah nyerah, udah nggak mau melanjutkan lagi gitu loh. Jadi saya ingin berlindung dari idealisme, kalau boleh so idealis, atau berlindung dari kata-kata klise bahwa saya memang nggak mencari uang di sana. Jadi kalau misal pun ada, nanti ya udah rezeki gitu. Tapi tujuan utama memang pada saat itu ingin mendokumentasikan karya, ingin mempunyai karya. Masih terdengar klise kayaknya ya. Tapi yang jelas kalau saya boleh elaborasi lagi bahwa
keinginan saya atau motivasi saya membuat konten di YouTube dan di Spotify adalah membuat otak saya terus bekerja untuk merancang konten, untuk membuat konten, mencari materi, mencari literasi dan lain sebagainya sampai mengeksekusinya yang semuanya saya lakukan sendiri gitu. Jadi ini bukanlah satu hal yang mudah gitu. Artinya dari situ saya harus berpikir lebih untuk bisa mewujudkan seperti apa yang saat ini Anda dengarkan. Dan itu rasanya udah cukup bagi saya untuk bisa berada di circle yang semacam ini. Terus saya juga berusaha untuk tidak menjadi rata-rata. Artinya ketika ada orang yang mengatakan atau bahkan saya sendiri sangat setuju dengan ungkapan bahwa ya udah sih jadi seorang yang rata-rata, atau dalam bahasanya Babe Cabita waktu itu bilang bahwa mas-mas pada umumnya ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah gitu. Tapi sebetulnya kalau digali lebih dalam lagi, setiap orang punya keunikan sendiri, punya kelebihan sendiri, punya hal yang membuat dia sendiri menjadi juara. Kalau saya pernah baca bukunya Ernest Suhardono, Be the Ultimate You. Secara gampangnya boleh diartikan bahwa kalau kita berbicara pada mencontohkan dunia binatang misalnya. Siapa sih juara larinya? Ya kuda gitu. Siapa juara berenang? Ya ikan. Siapa juara terbang? Ya burung gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa burung untuk bisa berenang dan nggak bisa memaksa ikan untuk jago terbang. Nggak bisa memaksakan atau bahkan akhirnya menyalahkan kuda yang nggak bisa terbang gitu. Masing-masing dari setiap orang, setiap individu punya sesuatu yang membuat dia juara. Dan ya, ketika kita merasa pada saat kita berada di sini, kita merasa menjadi orang yang rata-rata aja, no problem. Mungkin kita belum menemukan sesuatu yang membuat kita berharga atau memiliki keunikan tersendiri yang bisa kita explore. Akhirnya kita bisa menjadi seorang juara gitu. Tidak harus pemenang, tapi menjadi seorang juara. Jadi kalau boleh saya belajar pada kata-katanya Wisnu Tama di sebuah obrolan dalam channelnya Vincent Desta, bahwa ketika dia memulai karir di dunia televisi menjadi seorang asisten production, mulai dari bawah ya. Dan dia merasa bahwa dia nggak punya ambisi untuk menjabat sesuatu, naik karir menjadi seseorang. Walaupun pada akhirnya kemudian dia menjadi produser, menjadi CEO, bahkan pernah menjadi seorang menteri gitu. Tapi kayaknya emang relate dengan apa yang gue pernah jalani, gue pernah pikirkan, bahwa ketika sebagai seorang karyawan gue diserahin tugas untuk melakukan satu pekerjaan gitu. Ya memang sih secara jujur gue gak pernah mentargetkan bahwa wah ini adalah jenjang karir bagi gue, enggak. Tapi gue berusaha untuk menikmati setiap proses dari pekerjaan itu dan membuatnya menjadi hasil yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan ternyata dengan pola pikir seperti itu, yang namanya karir, yang namanya
penghargaan serta-merta akan ikut gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga dalam sebuah lingkup kerja, sebuah circle pekerjaan di perusahaan, pasti ada yang namanya office politik atau politik kantor. Dan ya, saya pernah menjadi seorang korbannya. Gue pernah menjadi seorang yang persona non grata, bahkan oleh CEO yang justru memberikan kepercayaan kepada gue. Dan ini terjadi pada saat awal dan akhir gitu. Ilustrasinya kayak gimana ya kalau boleh saya gambarkan? Ilustrasinya adalah orang bilang saya introvert ya. Orang bilang saya nggak gaul, nggak bisa berhahahihi dengan mereka-mereka yang memang karakternya kayak gitu ya. Gue nggak menyalahkan mereka, tapi please mereka juga nggak boleh menyalahkan gue. Artinya ketika gue diserahi sebuah tanggung jawab, kenapa bukan mereka gitu? Artinya kan owner atau manajemen atau direksi membutuhkan hasil kerja gue gitu, dalam konteks profesional. Ketika di luar kantor kemudian mereka mengatakan bahwa nggak gaul gitu dan lain sebagainya, nggak clubbing, nggak dugem gitu ya. Ya sekali lagi, kalau mereka bilang gue adalah orang yang introvert, ya bukan berarti gue nggak menikmati semua itu gitu ya. Misalnya keluar malam ke klub, ya sendiri gitu, untuk menikmati, bukan untuk kemudian kalau di zaman sekarang untuk eksistensi, kemudian untuk dipamerkan di media sosial dan lain sebagainya. Bukan kayak gitu. Ada kalanya memang menikmati sendiri, ada kalanya memang harus ketemu orang di tempat itu dalam konteks bisnis ya, dalam konteks profesional. Jadi ya masa sih gue harus keluar bahwa aku habis clubbing, aku habis dugem gitu ya. Kan rasanya nggak perlu gitu. Dan ini mereka jadikan sebagai kartu, bahwa sebagai cap ya, sebagai stempel bahwa gue bukan orang yang bisa menikmati kayak gitu. It's okay, gue juga nggak butuh pengakuan apapun dari orang-orang, dari mereka gitu. Demikian juga karena gue adalah orang yang nggak suka show up, nggak suka menonjolkan karya, menonjolkan keberhasilan, maka ya udah sih, karena gue menikmati aja, gue bekerja sebaik-baiknya, toh nantinya ada sedikit orang dari orang-orang tersebut yang melihat itu, yang bisa memberikan advokasi, walaupun gue juga nggak meminta itu. Prinsipnya adalah gue bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab, dengan kemampuan, dengan kreativitas yang gue punya, dan mimpi untuk bisa mewujudkan cetak biru dari sesuatu yang ditugaskan ke gue. That's all, itu aja yang ingin berusaha gue wujudkan. Sedangkan pengakuan, ya nggak apa-apa kalau memang misalnya tidak diakui dan lain sebagainya. Ketika pada akhir job ya, akhir job bukan akhir karir. Karena sekali lagi ada buku yang bicara tentang your job is not your career. Artinya kalau job itu ya milik pemilik perusahaan, artinya kita dikasih job. Suatu saat pasti kita akan ditarik lagi jobnya, diambil lagi itu job yang kemudian digantikan orang lain, atau memang sudah tidak ada job seperti itu lagi. Job desk lah gitu ya.
Nah, kalau karir, menurut buku itu, akan selalu melekat pada diri kita, akan ikut kemana kita pergi, asalkan kita memang mau meneruskannya. Jadi di akhir job yang diberikan ke gue bukan karena bukan karena memang lo udah berakhir, udah selesai, terima kasih, kita shake in hand dan selamat berpisah, bukan itu. Jadi yang seperti tadi gue bilang bahwa pernah menjadi seorang yang persona non grata, yang tidak disukai oleh segelintir dan akhirnya jadi bola salju, maka menjadi sebagian besar orang yang menganggap gue itu nothing gitu. Ya pada saat itu ya udah, second hand, gue nggak masalah ketika job gue diambil, tapi gue tetap berkarir. Nah, sehingga salah satunya di media kayak ginilah, gue ingin melanjutkan karir gue. Paling nggak tetap melanjutkan karya-karya yang selama lebih dari 20 tahun gue tekuni. Dan it's work ya. Gue pernah bilang di podcast sebelumnya, di podcast saya lupa judulnya. Tapi di situ gue bisa katakan bahwa dalam karir gue naik gitu, walaupun gue tidak berada dalam sebuah perusahaan besar yang di situ ada manajemen, ada direksi, ada CEO, ada komisaris dan lain sebagainya, dan gue makan gaji gitu. Enggak, tapi sekarang semua gue lakukan sendiri sebagai seorang freelancer, dan gue tetap berpenghasilan loh. Dan nggak kalah dari apa yang gue dapatkan pada saat gue menjadi karyawan. Ini bukan sinis ya, dari kata-kata gue ini bukan kata-kata yang sifatnya negatif, tapi gue hanya pengen mengempower diri gue sendiri, atau kalau bisa sih teman-teman di luar sana yang merasakan menjadi seorang yang persona non grata atau karirnya mandek dan lain sebagainya, gak masalah. Kalian pasti punya 1-2 hal yang secara kompetitif bisa diadu dengan yang lain. Dan pesan gue sih jangan terlalu berambisi ya. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempersona non gratakan diri gue, otomatis orang-orang yang terlalu berambisi sehingga menghalalkan segala cara yang membuat mereka pikir bisa berada dalam posisi yang mereka inginkan, posisi gue yang mereka inginkan. No hard feeling, ya katakanlah nggak ada sesuatu pun yang mengganjal pada diri gue ya, walaupun jujur aja sih adegan-adegan itu masih terekam jelas di memori gue, tapi gue berusaha untuk membuat dibikin asik aja, dibikin ketawa aja, dan jadi sebuah pelajaran bagi gue bahwa bukan pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi, tetapi lebih kepada pelajaran untuk bisa menerima sesuatu yang paling buruk sekalipun, sebatas kita bisa mengkalkulasi resikonya, dan kemudian kita yakin bahwa nggak di satu tempat aja kita bisa berkompetisi, nggak hanya di satu tempat aja kita bisa membuat sebuah karya. Ya mungkin beberapa segmen
yang gue bilang tadi, beberapa hal yang gue bilang tentang persona non grata, tentang bagaimana politik kantor atau office politik. Mungkin suatu saat gue akan berbagi tentang hal ini, karena bagi gue ini lucu. Ada sisi-sisi lucu, ada sisi-sisi menarik, ada sisi-sisi yang membuat kita justru terlecut untuk bangkit dan jadi jagoan dalam hal itu. Itu aja podcast Reza Voice kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan 1-2 hal yang perlu kita catat bahwa gak masalah jadi orang-orang biasa aja, orang rata-rata atau mas-mas pada umumnya. Karena yang pada umumnya itu atau yang rata-rata itu pasti mempunyai keunikan tersendiri, dengan catatan apakah kita bisa mengeksplor itu dan menjadi sebuah keunggulan yang tidak bisa dilakukan orang lain atau tidak. Itu aja pilihannya. Terima kasih udah dengerin podcast Reza Voice. Kita akan jumpa lagi di podcast Reza Voice di episode yang akan datang. Sampai jumpa.